hadirin yang berbahagia, alhamdulillah di tengah-tengah kita Pak Ustaz juga sudah tiba. Insyaallah sebentar lagi beliau akan menyampaikan nasihat-nasihat dakwahnya kepada kita. Jadi silakan juga dirapikan dengan khidmat, kita sama-sama menimba ilmu daripada beliau dan juga setelah beliau kepada jamaah mohon agar tidak lupa dulu dikarenakan nanti ada kembali terakhir dari Cianjur dari Melbourne sekaligus beliau menutup doa di akhir majelis ini. Pada Buya itu dan tempat ini. Itu sir, ibu-ibu kadari saware. Pinuhan, iya pinuhan tuh ya keneh kosong. Teh tumpeng dahareun teh dilateuing teh itu kulaleur. Turunkeun ka ditu sadayana. Sok ka ditu. Tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala akramil khalqi ajma'in Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dimanapun berada, terkhusus para ulama, para habaib yang kita cintai, yang kita muliakan, dan juga aparat pemerintahan setempat, terkhusus Bapak Kades Desa Nagrak, yang semuanya Abuya cintai dan Abuya muliakan. Yang lebih khusus lagi adalah Sahibul Fadilah, sesepuh Pondok Pesantren Al-Ihya yang kita cintai, yang mana semoga beliau dan keluarga besarnya ada dalam lindungan Allah selamanya dan dihujani rahmat dan keberkahan selamanya. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah kuatkan beliau semuanya di dalam menjalankan tugas-tugas mulianya. Semoga pesantren ini ditambah-tambah barokahnya, ditambah-tambah kemanfaatan ilmunya, ditambah-tambah juga rizkinya,
ditambah-tambah juga segala kebaikannya. Dan juga yang dihauli oleh kita para ulama-ulama Allah, guru-guru, sahibul fadilah, sahibul ma'had. Mudah-mudahan kumpulan kita, tahlil kita, amal soleh kita yang kita hadiahkan kepada beliau-beliau oleh Allah disampaikan kepada beliau-beliau. Dan juga kehadiran kita dan andil kita dalam mewujudkan acara haul yang mulia ini semoga menjadi wasilah kita semua mendapat barokahnya para ulama, mendapatkan cahayanya dan asrornya para ulama-ulama Allah, mendapatkan syafaatnya para ulama-ulama Allah. Para jamaah yang mulia, acara haul-haul para ulama itu sangatlah penting. Lamun nu nacai di dinya mah lain inumeun euy. Leungeunna kudu panjang. Kudu panjang leungeunna. Moal aya nginum manyangan leungeunna teh. Haul-haul para ulama, para wali ya, terutama hauliyah maulid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hauliyah ya, Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul ali dan para wali-wali lainnya, para ulama-ulama lainnya. Sangatlah penting sekali. Kenapa? Banyak hal yang berkaitan dengan haulnya para kekasih Allah yang manfaatnya, faidahnya luar biasa bagi umat. Luar biasa bagi umat. Yang pertama, bahwa kita menghauli para ulama, para wali-wali Allah, para nabi, para rasulnya Allah, orang-orang soleh. Yang pertama adalah dengan hal itu kita secara otomatis akan mendapatkan rahmat Allah. Ini sudah digembor-gembor oleh para ulama. Wa 'inda dzikri shalihin tatanazzalur rahmatu. Ketika disebut-sebut, minimal diingat orang-orang saleh, maka seketika turunlah rahmat-rahmat Allah kepada orang-orang yang menyebut-nyebutnya, kepada orang-orang yang mengingatnya. Ini yang pertama, satu aja faidahnya. Kalau kita mengingat dan menyebut-nyebut orang-orang soleh, apalagi para ulama ya, para wali, para nabi, para rasul, apalagi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat yakni kasih sayang
dari Allah, langsung Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mengingat, yang menyebut-nyebut, yang mendengarkan tentang hamba-hamba Allah yang soleh. Itu satu aja faidahnya sudah luar biasa. Makanya ketika umat Islam ini ingin selalu mendapatkan rahmat, harus selalu mengingat dan sering mendongeng-dongengkan atau mendengarkan dongengnya orang-orang soleh. Maka dijadikanlah kan kebiasaan budaya oleh para leluhur kita. Ada acara haulnya para ulama, haulnya orang-orang soleh, haulnya para wali. Apalagi maulid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sumbernya rahmat, sumbernya keberkahan. Baca berjanji, ya, baca sholawat, dan sholawat Nabi kan ingat Nabi, sholawat Nabi kan menyebut Nabi. Qasidah-qasidah pujian kepada Kangjeng Nabi kan memuji Nabi. Ada qasidah burdah, macam-macam, banyak. Nah, itu seketika rahmat Allah turun. Yang mana kalau kasih sayang Allah sudah Allah berikan kepada hambanya, bisa saja kasih sayang Allah ini menghapus semua dosa kita. Bisa saja kasih sayang Allah ini juga mengangkat derajat kita. Bisa saja kasih sayang Allah ini juga mengabulkan segala keinginan kita. Bisa saja kasih sayang Allah ini menjaga dan membentengi kita dari segala musibah. Ini kasih sayang Allah. Ini yang pertama. Ya. Faidah yang kedua, acara haulnya orang-orang soleh ini, ya, adalah sebagai bentuk syukur kepada beliau-beliau atas segala kebaikan beliau, terkhusus di waktu hidupnya, yang mana beliau-beliau telah berjuang di jalan Allah, menyebar luaskan ilmu Allah kepada dada-dada semua manusia, menyebar luaskan tauhid, menyebar luaskan iman, Islam dan ihsan, menyebar luaskan amal soleh, menyebar luaskan visi misi agama yang agung, yaitu niat-niat dan amal soleh yang mulia, menyebar luaskan peradaban akhlak yang terpuji, menyebar luaskan kalimah thayyibah, yang mana umat ini wajib bersyukur hakikatnya kepada Allah, wasilahnya atau istilah kita syariatnya kepada para ulama dan para wali-wali Allah. Yang paling tinggi adalah para nabi dan para rasulnya Allah alaihimussalam. Yang paling tinggi lagi adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bentuk syukur. Kita ingat beliau, kita mendoakan beliau, kita ngirim ganjaran dari sebahagian amal soleh kita, bacaan Quran, ya, zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat, ya, sedekah. Jadi ya apa saja namanya amal soleh. Ini yang kedua, ya, ini yang kedua. Yang ketiga, perlunya adalah haul. Faidah haulnya para ulama, para aulia adalah menguatkan hubungan
antara kita dengan para kekasih Allah. Jangan sampai hubungan ini kendor, apalagi terputus. Tidak pernah mengadakan haulan para wali, para ulama, akhirnya tidak kenal wali, tidak kenal ulama. Banyak orang-orang awam, ya, yang kenalnya wali, kenalnya ulama itu karena haul, ya. Kenal betapa agungnya para kekasih Allah, ya karena haul. Seperti banyak yang mengenal agungnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hadir dalam acara maulid. Walaupun sebetulnya tanpa haulan, tanpa maulid, tanpa manakiban, bisa saja di rumah masing-masing mengingat, membaca sejarahnya lewat buku-buku sejarah beliau-beliau. Tapi kan ini sulit dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ketika ada acara maulidan, rame-rame hadir, ya, sehingga yang tadinya bodoh kepada Rasulnya, kebodohan itu terkikis sedikit demi sedikit, sehingga bertambah pengetahuannya terhadap keagungan nabinya sendiri, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika ada manakib, begitu pula ketika ada acara haulan-haulan para ulama, para aulia. Ini faidah yang keberapa? Yang ke berapa? Biar teh kasaberiji. Faidah yang keberapa? Ketiga. Faidah yang ketiga. Tanya, ya, ongko molotot, ya, kan? Tinggi mak, tinggi, mujur nawe dengan ngaji nage waktu es. Tiga, dah, ya. Yang keempat, ya. Perlunya ada acara haulan-haulan para wali-wali Allah, ya, terkhusus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maulidnya, Isra Mi'rajnya, ya. Yang keempat, agar mengenal keagungan perjalanan hidupnya, keistimewaan, keunggulan, keterpujian perjalanan hidupnya, kesucian perjalanan hidupnya, kewangian perjalanan hidupnya, kesempurnaan perjalanan hidupnya. Nah, buat apa mengenal hal itu? Nah, untuk menjadi suri toladan bagi umat Islam, agar umat Islam ini mengikuti kepada jejak-jejak orang soleh, mengikuti kepada langkah-langkahnya para ulama dan para wali-wali Allah dan para nabi-nabinya Allah, ya, terkhusus kesempurnaan kehidupan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setahap demi setahap, mana yang bisa kita ikuti, mana yang belum bisa kita ikuti dan itu harus diikuti, kita perjuangkan.
ternyata guru kita waktu hidupnya begini. Ternyata Kangjeng Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirruhu al-ali waktu hidupnya begini. Waktu kecilnya, waktu pesantrennya, terus ternyata Al-Imamul Ghazali begini, ternyata Syekh Nawawi begini, ternyata terus. Dan apa yang bisa kita ikuti, ya, yang bisa kita tiru, ayo ikuti, tiru. Yang tidak bisa, ya, kalau memang itu harus ditiru, harus diikuti, perjuangkan terus. Jadi PR kita dalam hidup. Kalau memang itu adalah keistimewaan dari Allah yang tidak bisa diikuti oleh siapapun, itu adalah menjadi kebanggaan kita. Itu adalah menjadi sebab takzim kita dan cinta kita bertambah kepada beliau. Ingat, seperti kita menceritakan atau mendengarkan karomah para wali, karomah para ulama, itu kan tidak bisa kita ikuti. Dan karomah itu bukan hal yang harus diikuti, dan tapi kita bangga, ya. Tapi kita bertambah cinta, bertambah takzim kita kepada beliau-beliau ketika kita mendengarkan karomah beliau-beliau, ketika kita mendengarkan mukjizatnya para nabi dan para rasul alaihissalam, ketika kita mendengarkan kesempurnaannya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, baik dari postur tubuhnya, bagaimana kegantengannya, keindahannya, kewangiannya, tubuhnya, keringatnya, kan? Ini kan tidak bisa diikuti, kan? Lalu banyak juga amalia yang tidak kita bisa ikuti, tidak bisa diikuti oleh kita, ya. Bahkan bagi Nabi itu ada hukum-hukum tertentu yang kita tidak bisa ngikuti. Bahkan ada yang tidak boleh kita ngikuti kepada beliau. Ya. Itu khusus keistimewaan beliau saja. Nah, tapi kalau kita tahu, kita jadi kagum, kita jadi bangga, kita jadi tambah ta'zim dan tambah cinta. Tuh. Maka disebut oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah memerintahkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berdongeng kepada umat. Bagaimana kata Allah? Faqsusil qasasa la'allahum yatadzakkarun. Wahai kekasihku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo berdongenglah engkau, ya, kepada umat, berdongeng, mendongengkan Nabi anu, Rasul anu, dongeng gitu kan, dongeng orang-orang terdahulu, berdongeng, la'allahum yatadzakkarun, kan, agar mereka itu kan jadi sadar, yatadzakkarun itu, agar mereka itu jadi insaf, dan agar mereka itu jadi teringat. Nah, kepada pegangan hidupnya, kepada jalan hidupnya, la'allahum tadzakkarun. Ini diperintahkan oleh Nabi. Maka melalui acara haul-haul, melalui manakiban-manakiban, melalui maulid-maulid, ya, Isra Mi'raj, di situ diungkap kemuliaan, keterpujian, keunggulan, ya, keistimewaan sampai kesempurnaannya orang-orang mulia, para kekasih Allah. Nah, ini faidah yang keberapa? Yang
4. Waduh, masih banyak lagi faidah. Tapi masih banyak ya para mubalik yang harus berbicara di sini. Jadi bagi-bagi tugas. Keun we sawarehna deui PR ya untuk nanti ya. Dan Buya mohon maaf tidak bisa menghadiri sampai selesai karena pagi ini adalah pengajian bulanan di Simpang ya, dan Buya juga mengundang kepada semuanya setiap pengajian bulanan untuk bisa hadir di Pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah Pusat di Sumedang, di Simpang, di Pemulihan ya, jam 8 pagi sampai zuhur berjamaah. Nah, segitu aja dulu ya dari Buya. Mudah-mudahan manfaat dan barokah ya buat kita semuanya, terkhusus buat keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin. Dan bisirril Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.